Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu macam-macam hati. Hati adalah pusat kehidupan spiritual kita, tempat yang Allah sangat perhatikan. Masalah hati merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari. Kenapa demikian? Karena keselamatan seorang hamba di hari kiamat itu tergantung pada keselamatan hatinya. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Dengan artinya, pada hari itu anak tidak sama sekali bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa di hari kiamat, harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Kemudian Allah menyebutkan bahwa yang bermanfaat itu apa? Yaitu orang yang membawa hati yang selamat. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba di hari kiamat tergantung pada keselamatan hatinya. Semakin hatinya selamat, maka semakin pula selamat dengan sempurna pada hari kiamat. Maka sebaliknya, semakin tidak selamat hatinya, maka dia tidak akan selamat pula di hari kiamat. Allah sangat memperhatikan tentang masalah pembersihan hati. Dalam hal ini, Allah bersumpah sampai 11 kali sumpah dalam Quran surat Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Ila akhirih. Untuk apa Allah bersumpah? Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang telah membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Nah, dalam hal hati ini Allah bersumpah berkali-kali betapa pentingnya kalau begitu pensucian hati itu. Dalam perhatian kita terhadap hati harus melebihi perhatian kita terhadap badan. Apabila kita sakit, kita langsung pergi ke dokter, cari obatnya. Sakitnya badan itu memang terasa, tetapi sakitnya hati itu tidak terasa. Hanya orang-orang yang diberikan rahmat dan kasih sayangnya yang bisa merasakan kepedihan atau sakitnya hati tersebut. Kita melihat orang-orang munafik, badan dia bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya memang seperti itu. Mereka hanya memikirkan hal itu saja, tetapi kita selaku umat muslim jangan hanya perhatikan bagian itu saja. Yang terpenting bagi kita adalah hati. Kalau kita punya badan yang gagah, bagus, cantik, ganteng, ingat, itu tidak akan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Kalau kita memiliki badan yang tinggi, besar, kuat, sama sekali tidak akan bisa menahan azab Allah sedikit pun. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Ighatsatul Lahfan, menyebutkan bahwa hati terbagi menjadi 3. Pertama, qalbin sahih, yaitu hati yang hidup, sehat. Kedua, qalbun mayit, yaitu hati yang mati. Yang ketiga, qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Siapa itu hati yang sehat? Hati yang sehat adalah seperti badan yang sehat. Contoh, ketika badan kita sedang sehat, lalu kita diberi batuk, pilek, flu, segala macam, kita akan merasakan badan kita gak enak. Nah, begitu juga dengan orang yang hatinya sehat, ketika ada maksiat masuk dalam hatinya, dia akan merasa gelisah, tidak tenang, cemas. Ini bertanda bahwa hatinya memang masih sehat. Dia masih bisa merasakan penyakit hati di dirinya. Imam Ibnul Qayyim berkata bahwa hati yang sehat ini adalah hati yang dipenuhi mencintai kepada Allah, bencinya karena Allah, dan perbuatannya itu semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah. Hati yang sehat itu hati yang selamat dari syubhat dan syahwat. Ia pun selalu istiqomah di atas jalan Allah. Hati yang sehat ini selalu mencintai ketaatan, tidak suka dengan kemaksiatan. Adapun tanda-tanda hati yang sehat ini ialah hati yang sehat lebih mengutamakan hal yang bermanfaat daripada hal berbahaya, mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Tujuannya adalah akhirat.
bersedih apabila terluput dari zikir, lebih sedih daripada kehilangan hartanya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang kedua ada hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak mau beramal ma'ruf dan nahi munkar. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya, "Man mayyitun ahya?" Siapa orang yang hidup namun hatinya mati? Lalu beliau menjawab, "Alladzi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran." Adalah orang yang tidak mengajak kebaikan dan orang itu tidak mencegah kemunkaran. Contohnya, ketika kita punya teman di sekolah, di kantor, di tempat pekerjaan manapun, ada yang tidak sholat, gak pernah kita ajak sholat. Teman di kerjaan gak pernah puasa Ramadan, malah kita biarkan. Tidak dicegah, dibiarin. Hati yang mati itu hati yang jauh sekali dengan Allah. Tidak pernah ada zikrullah. Tidak ada mentauhidkan Allah. Dan amalan-amalan hati seperti ikhlas, sabar, takwa kepada Allah. Orang yang memiliki hati yang mati sangat jauh dari agama, mudah sekali putus asa. Kita banyak melihat ya, banyak sekali orang-orang yang hatinya mati. Tidak ada keimanan dalam hatinya. Walaupun jasadnya sempurna, orangnya tampan, cantik, kaya, tapi mereka ketika mendapatkan masalah, dia pasti mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, contohnya, naudzubillah. Orang yang seperti ini ketika sedang mendapatkan masalah mudah sekali putus asa. Tidak bisa mengatasi masalah dengan baik karena dia sangat jauh dengan agama. Hal seperti ini tidak mengenal Robnya, tidak menyembahnya, tidak menjalankan perintahnya sesuai ia cintai dan ridhoi. Hati yang mati ini sudah tidak lagi merasakan sakitnya maksiat. Akan merasa senang ketika bermaksiat. Dia tidak malu, tidak menyadarinya. Bahkan ketika dia melihat orang melakukan kebaikan, ketaatan, dia membencinya. Kenapa? Karena hatinya ini telah dipenuhi dengan titik hitam. Jadi kondisi hati yang mati ini ketika diisi dengan kemaksiatan maka akan tertutup dengan titik hitam. Ketika kita bertaubat, hilanglah titik hitam tersebut. Ketika kita bermaksiat, ada lagi, begitu pun seterusnya. Jamaah rahimakumullah, di sini ada gambar hati yang mati, kurang lebih seperti ini gambarannya. Dia terdapat titik hitam dan bahkan sampai ada akar-akarnya di samping. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah hati yang sering sekali diisi dengan kemaksiatan akan seperti ini. Dia akan menjadi gelap, hitam, bahkan ketika mendapatkan nasihat-nasihat baik, dia akan marah dan tidak akan menerimanya. Hati yang mati ini ketika melihat suatu kebenaran sebagai sebuah kebatilan, melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Para jamaah rahimakumullah, tidak ada musibah bagi seorang hamba yang lebih besar kecuali kematian hati seseorang. Dia selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Adapun hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Bagaimana hati yang sakit ini? Imam Ibnul Qayyim berkata, hati yang sakit ini ada dua unsur di dalamnya. Ada unsur iman, ada unsur maksiat. Di hati yang sakit ada cinta kepada Allah? Tentu ada. Ia masih beriman kepada Allah, dia masih mencintai Rasul. Namun di sisi lain, dia juga masih berbuat maksiat kepada Allah. Dia masih suka mengikuti hawa dan nafsunya. Masih tertipu dengan dunia, memprioritaskan kehidupan dunia. Jadi hati yang sakit ini ada dua unsur di dalam hatinya. Ada iman dan ada juga kemaksiatan. Namun, apa saja obat-obat dari penyakit hati tersebut? Dalam kitab At-Tibyan, karya Imam Nawawi, berada di halaman 87 mengatakan membaca Al-Quran dan mentadaburinya, merenungkannya. Yang kedua, rajin mengosongkan perut seperti gemar berpuasa sunnah, wajib sudah pasti. Mendirikan sholat malam, sholat tahajud, merendahkan diri di hadapan Allah dengan berdoa, berzikir, bermajlis, atau bergaul dengan orang-orang soleh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan kita cukup sampai sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.